Seniman Bondres di Bali tidak pernah henti menelurkan seniman berbakat. Kali ini Taksu akan mengulas tuntas seniman Bondres multitalenta asal Gianyar. Ia seorang tamatan perupa namun tenar di seni pertunjukan Bondres. I Gusti Ngurah Jaya Suwarya, yang di dunia Bondres dikenal dengan nama Senger, merupakan salah satu seniman Bondres yang menghiasi pertunjukan di Bali. Apalagi muncul Senger dengan model tata rias wajah yang khas, banyak menginspirasi generasi muda. Dalam dunia seni pertunjukan di Bali, khususnya drama gong dan Bondres, nama I Gusti Ngurah Jaya Suwarya tak asing lagi. Seniman yang lebih akrab dengan sebutan Senger ini telah terjun ke dunia pentas sejak masih belia. Bahkan ketika muda, ia pernah diikutkan ayahnya pentas dalam seni prembon sebagai ikon, memerankan topeng monyer. I Gusti Ngurah Jaya Suwarya kelahiran 27 Juli 87, merupakan lulusan seni rupa SMSR, kemudian sempat mengenyam pendidikan tinggi di ISI Denpasar dan IHDN Denpasar. Bakat seninya sudah tampak sejak kecil. Selain menguasai tari baris tunggal, I Gusti Ngurah Jaya Suwarya juga dikenal sebagai penari topeng dan Bondres, selain menguasai seni lukis dan seni tato. Di bidang seni tari, ia banyak belajar dari ayahnya Gusti Putuyase, yang juga seniman alam yang berbakat. Selain itu, ia juga belajar seni dari sejumlah tokoh seperti Made Jimat, Nyoman Sunarte, Wayan Sugite yang berperan sebagai Pati Agung, Ketut Suwande, atau Cedil, dan lainnya. Jadi dukungan orang tuanya sangat kuat untuk menjadikan dirinya seniman kreatif, ditambah dukungan dan bimbingan dari seniman kenamaan lainnya. Dukungan dari orang tua besar sekali, dukungan dari orang tua dia sendiri. Beliau juga artinya bisa dikategorikan seniman alam. Sebenarnya basic dari latar belakang beliau seorang seni ukir kriya, gitu. Membuat bangunan-bangunan Bali, ukir-ukir semua karya kriya, dan beliau pun tertarik untuk terjun di seni pertunjukan kayak drama, peprembuanan, pengarjaan, topeng, apalah halnya. Nah di sana yang diarahkan sama orang tua, artinya biar tetap kalau jangan pernah, artinya untuk mengisi waktu ya, sambil dia sekolah dulu, dia belajar baris, guru dia minta, kebetulan dia tinggal dulu di Batu Bulan, sampai saat ini dia masih tinggal di Batu Yang, di bidang Batu Bulan Kangin, di dinas Tangkeban dia. Itu ada guru dia, beliau Bapak Nyoman Sunarte yang sekarang kalau beliau sudah lumayan tenar nih, artinya beliau seorang peran Wijil Kartale Printing Mas dulu. Sampai saat ini beliaulah yang mendidik yang waktu beliau masih di tingkat STSI dulu. Artinya beliau masih di masa-masa kuliah, dia masih kecil, beliau yang mendidik dia dari tari baris, lanjut ke dari topeng. Nah di sana yang kecimpung terus menerus, ada yang diberikan artinya support sama orang tua, rekan-rekan teman-teman juga artinya memberikan semangat yang untuk melanjuti jenjang-jenjang itu. Dengan sendirinya sampai tiang sempat juga dulu mewakili topeng keras Tegalalang masa-masa itu, kalau nggak salah itu waktu dia masih SD. Nah, sempat dia juga dididik sama salah satu tokoh maestro Bapak Made Jimat, sempat yang kemudian mengabdi di sana sampai ke jenjang sekarang. Dia tetap untuk belajar, dia tidak pernah berpuas diri. Dia juga sama Pak Ketut Kesuwande, Pak Ketut Cedil, peran beliau juga sempat memberikan dia bimbingan secara tidak langsung, ya, artinya dia sharing sama beliau, Pak Ketut prosesnya kok Pak Ketut bisa seperti ini, apa yang Tiang alami pada saat yang berproses. Tiang tanyakan kepada beliau, Pak Ketut, dulu Pak Ketut sebelum Pak Ketut jadi Cedil, pernah nggak Pak Ketut mengalami gini? Seperti ada nggak Pak Ketut yang artinya melihat seorang pengamat yang melihat Pak Ketut seperti artinya ada yang menilai baik dan buruk. Beliau tetap menyatakan, oh biasa, kita harus siap. Karena apa? Kalau kita tidak siap, di sana kita down, kita tidak akan bisa bangkit. Artinya di sanalah beliau yang memberikan motivasi. Sempat yang tergabung sama grup Dadong Rengrod juga saya sempat, Bapak Wayan Joana
Beliau juga pernah memberikan dia bimbingan awal-awal, sama Lola juga awal-awal diberikan dia kesempatan pentas. Hampir semua seniman-seniman senior memberikan dia kesempatan, seperti tokoh Patih Agung, Pak Wayan Sublite juga lama juga memberikan dia bimbingan, artinya memberikan dia kesempatan pentas. Setiap beliau ada acara yang diselipkan tiang kita katanya. Kita juga teman-teman dia bikin rekan-rekan tiang, dan dulu namanya ada grup Gentong Mas, saya ingat betul nih ke masa-masa tiang berawal sekali. Nama Senger dalam seni pertunjukan itu tercetus ketika ia mengikuti lomba lawak remaja se-Bali yang digelar Bali TV. Dalam lomba tersebut, ia berkolaborasi dengan Sanggar Sekdut dan berhasil meraih juara 3. Dari situ nama Senger mulai tenar dan memacunya untuk terus berkreasi. Nama Senger itu muncul spontan, yang penggambarannya melalui sosok wajah berbibir sumbing dengan gigi yang tumbuh tak beraturan, memiliki karakter lemah namun cekatan. Penggambaran sosok wajah seperti itu terinspirasi dari salah satu topeng Bondres Cungi, kemudian ditransfer ke media wajah. Nama Senger itu tercetus dari spontanitas saja awalnya. Karena Nabi tiang melihat dari tata rias tiang, artinya entah kenapa spontanitas terbayang aja yang itu namanya Senger gitu artinya. Tidak ada artinya, kalau kita lihat itu biasanya kan harus mentan arti atau apa nih, dan hanya pepojolan lelengisan namanya gitu. Tidak ada makna lain. Artinya memang kalau dia melihat karakternya dia tuh Senger itu bisa dikategorikan lemah, namun artinya dibilang dia cerdas juga enggak, tapi dia cekatan gitu aja, lemah dan cekatan gitu. Artinya, hanya menonjolkan, bahkan bukan menonjolkan sebuah kepintaran, kecerdasan aja gitu. Setelah nikah baru tiang ikut-ikut, artinya rekan-rekan kayak setiap ada pementasan di Desa Pekraman lah dulu, di sana dia setiap ada biodalan, saya ikut berpartisipasi ngayah gitu lah bahasanya, ngayah. Jadinya mencari kesempatan, tetap yang mencari kesempatan dan belajar. Artinya dia tidak ada ambisi awalnya yang akan menjadi seorang, harus menjadi orang yang terkenal, terus menjadi orang yang gimana ya, artinya pro di bidang itu enggak. Dia hanya sebatas dia mengisi, awalnya hanya mengisi hobi gitu, untuk melanjutkan jenjang-jenjang tiang karir yang dari awal tiang senang pentas, dari lepas, dari topeng. Bahkan itu pun dari awal tiang menjadi Senger, dari tata rias pun tiang dituntut, tolong buatkan karakter, buatkan tata rias, buatkan nama, artinya biar semua itu punya karakter tersendiri. Nah, dari karakter itu tiang mengawali dari topeng. Dari topeng, tiang kebetulan punya topeng, tapi istilahnya topeng Bondres. Bondres artinya tiang basic, tiang latar belakang tiang tamatan seni rupa, SMSR dulu. Nah, di sana tiang tercetus ide, coba saya membuat sesuatu yang beda, yang transfer media topeng ke lukisan wajah, itu aja awalnya. Nah, setelah seiring waktu berjalan pelan-pelan, yang berproses, itu juga butuh proses semua, dari tata rias mencari maksimalnya yang butuh proses. Ya kalau nikah seiring berjalannya waktu, pokoknya tiang nikah 2006 baru dapat hasil yang artinya maksimal untuk tata rias tiang. Untuk perubahan hanya tiang awalnya dulu kan masih pakai styrofoam ya, pakai gabus styrofoam untuk gigi, tata rias gigi pertama. Nikah tiang temukan di pantai. Nah, kebetulan tiang hobinya tiang memang hobi mancing, suka di pantai. Kebetulan ada sampah-sampah, hanyut-hanyutan sampah nikah. Mungkin fermentasi sampah styrofoam yang sulit dicerna oleh alam, jadinya kayak tulang deh ya, kaku. Niket yang bentuk sedemikian rupa seperti gigi. Nah, niket yang tempel, dia niket yang tempel seolah memang biar ada nuansa 3D lah, nah, 3 dimensinya gitu. Dia niket
setelah nikah ketemu yang sama rekan dari Gianyar. Beliau seorang pemangku, orang dosen seni rupa juga, dan jero mangku Pak Kadek Serunggu dan mangku dalam. Beliau yang menyarankan, coba yang punya saudara dokter gigi, siapa tahu bisa dibuatkan gigi di sana. Dan akhirnya dia dibuat di sana gigi palsu. Ini masuk seperti slop pengaman tinju nih kan. Nah, seperti bahannya dari porselin kalau nggak salah. Pembuatan tata rias wajah berbibir sumi itu memang sempat menimbulkan polemik di masyarakat. Tapi ia tegas mengatakan bahwa itu bukan bermaksud menghina atau merendahkan penyandang cacat. Penggunaan tata rias wajah yang demikian sejatinya hanya ingin tampil beda saja. Namun kemudian model tata rias wajah yang dibuatnya itu banyak menginspirasi generasi muda. Tiang ini hanya terinspirasi dari sebuah wujud topeng kayu, yang kebetulan saja dari topeng itu wujudnya memang sumbing, makanya tiang transfer dari media topeng ke media lukis wajah agar betul-betul biar terlihat seperti itu, gitu. Artinya keinginan tiang itu biar antara wujud asli yang sekarang sama tata rias yang itu biar jauh beda. Dia ingin sesuatu yang berbeda aja. Ya, tapi karena dia juga sempat memblik bahkan gitu bisa dikategorikan. Kenapa harus memakai tata rias itu? Kenapa nggak yang lain? Karena dia sendiri, loh, ini kan saya ingin membuat suatu hal yang beda. Jadi kalau saya dikatakan dia menghina penyandang cacat atau mencibir seorang orang yang cacat, sedikit pun tidak ada. Karena dia melihat transfer, artinya dia terinspirasi dari topeng itu, bagaimana si pembuat topeng itu sendiri? Kalau yang dikatakan menghina penyandang cacat, si pembuat topeng lebih awal, dari abad keberapa itu? Mereka menciptakan sebuah wujud-wujud topeng-topeng mondres yang berbagai macam rupa. Hancur-hancuran ada juga. Artinya di sana kita cuma melatih sebuah karakter, memberikan sebuah beda karakter. Sama kalau kita jadi peran raja, ya karakter raja seperti apa, bijaksana atau gimana. Karena kita menjadi seorang punakawan, kali tiang bondres, bagaimana tiang membawakan, sampai suaranya pun harus tiang mengikuti kayak cungih, nah itu loh. Artinya di sana tiang menjelaskan. Nah, artinya di sanalah setelah itulah banyak bermunculan jadinya. Awal-awal tiang nike, banding dari tata rias yang tiang ambil itu, banyak bermunculan generasi-generasi kita memakai gigi ada berbagai macam bentuk jenis gitu. Dan tiang sendiri kebetulan juga beberapa generasi juga meminta saran kepada tiang untuk dibuatkan tata rias. Untuk sekarang juga tiang ingin berinovasi kembali, bagaimana Senger itu sewaktu-waktu akan berubah lagi. Ya, sewaktu-waktu dia akan buat berubah lagi. Mungkin dia akan menjadi seorang yang normal, tapi dia proses bertahap. Jadi dia rubah sedikit. Artinya begini, orang lahir dengan situasi seperti itu, ketika orang tuanya tidak mempunyai biaya untuk operasi, maka mungkin ada sumbangan dari mana, dibantuan dari mana, dioperasi kembali, mungkin menjadi wujud normal. Dia membuat sebuah cerita akan realitas seperti itu. Senger juga seperti itu nanti. Setelah dia mungkin punya biaya, dioperasi sama orang tuanya, mungkin dia berubah. Nah, mungkin seperti apalah nanti tata riasnya. Dirubah lagi. Gitu. Suaranya mungkin agak lebih jelas atau gimana. Tapi dia tetap memakai karakter dan nama Senger. Dalam pentas seni, Senger awalnya berpasangan dengan Sangar, yakni Jero Dalang Putu Gede Sartika, sehingga dikenal nama Sangar Senger. Selanjutnya, Senger juga sempat berpasangan dengan Kobar, yang diperankan oleh Kadek Widiana. Kendati namanya sudah dikenal publik, pria asal Banjarkepitu, Desa Kendran, Tegalalang, Gianyar ini tak henti-hentinya belajar dan memperluas wawasan serta tetap berkreasi seni. Berawal dari 2006, yang lama menyendiri, mentok dari 2006, kebetulan Wenten rekan
Dane jero dalang sekarang bisa jero dalang Putu Gede Sartika, beliau sebagai sangar. Ini tuh olahan makin spesial wayang calon arang sama sangar cukup lama. Nah dari sanalah awal-awal langsung pementasan, kalau nggak salah dia ada pementasan Sangut Ngewat Dekat Bali yang digarap oleh Gases. Di sana dia ikut kecimpung. Dari setelah itu langsung berproses yang sama berdua ada partner sangar senger gitu. Karena umum nak nikah sangar senger gitu. Nah, kebetulan Jero Dalang sebagai sangar yang senger, seiring berjalannya waktu, artinya karena memang kalau Dane Jero Dalang basicnya memang latar belakang beliau adalah dalang, dari dulunya memang dalang, artinya seorang pelakon dalang. Makin kembali lagi Ragane untuk lebih mematangkan diri di wayang penyalon arangan Dubior. Nah, dari sana yang kembali lagi juga dengan artinya senger sendiri. Setelah itu digantikan sama Kobar. Digantikan sama Kobar. Ragane seorang perawat, tidak bisa pentas. Sementara yang malih sendiri. Berawal dari 2020, baru-baru kemarin nih kan, dari saran yang freelance dengan grup siapapun yang tergabung, siap sama Dane Jero Sengap dulu. Ragane juga yang kebetulan mahasiswa IADN. Nah, mahasiswa IADN ini pas kebetulan IAD dulu kan aktif membuat sebuah pementasan, artinya setiap ada PKB juga mengikut sertakan mahasiswa, ada drama gong HIADN ada. Nah di sana yang kecimpung ketemu sama Ragane sama Sengap. Nah kebetulan awalnya juga Ragane dari dulu nih kan yang kenal Ragane kan masih payas, tapi bahasanya topeng luh nih kan, kayak Susi nih kan. Sempat yang ketemu artinya dulu. Nah seiring berjalannya waktu, kebetulan pas dia memang melihat dari Ragane ini kan mempunyai talenta, artinya Ragane juga cerdas, artinya mampu untuk memerankan Bondres. Pas yang ada kesempatan pentas di Surabaya, nah kebetulan partner yang Dane Jero Dalang sangar nggak bisa untuk ikut, yang putuskan untuk mencari Sengap. Yang putuskan cari Sengap. Nah kebetulan Ragane rasa keberatan juga dulu, loh kok ampunan tiang belum dan ada nak nawang tiang, dan nama juga belum punya, belum nak seperti sekarang, artinya nama Sengap itu belum ada dulu. Ya nggak apa-apa mang, artinya di sana kita tampil di Surabaya itu yang penting udah ada tiang yang mewakili. Terus juga dia sudah jelaskan kepada panitia yang jelas, biar pokoknya senger tampil di Surabaya dengan siapapun, nanti panitia sudah siap. Di sanalah yang berikan kesempatan kepada Sengap juga untuk kecimpung. Di mata seniman Pandey Gede Mahendra dan Nyoman Ardike yang berperan sebagai Sengap, I Gusti Ngurah Jayaswaria merupakan seniman multi talenta yang rendah hati, kreatif, dan menginspirasi. Ya, di mata tiang, Ngurah Senger orangnya sangat welcome ya. Artinya banyak juga para seniman-seniman muda yang meminta bimbingan dari beliau. Bahkan riasan-riasan nih ke Ragane sangat banyak menciptakan, termasuk salah satunya kaki nih ke memang Ngurah Senger yang menciptakan, tapi tiang hanya mempopulerkan saja. Kekaguman yang luar biasa sosok Senger. Di awal ketemu 2007 nih memang di tiang diperkenalkan dengan sosok Bondres yang tiang lihat, satu beliau adalah multi talent memang, satu yang masih tiang bawa sampai sekarang, gaya topeng monyernya misi ngejuk napelin anak.
Itu yang menarik. Jadi ketika nari topeng Monyer, beliau nyimak nak cenik, tapelin langsung ngajak ngikel. Nah, itu yang sebuah hal yang menarik di tiang. Yang kedua, kekuatan beliau membawakan sebuah peran Senger nih. Jadi sampai hari ini tiang masih sangat kagum karena tiang masih menjadi muridnya Senger. Kenapa demikian? Karena yang memperkenalkan di tiang pertama kali dengan dunia bondres Bali niki adalah Senger. Jadi Ngurah yang ngajak di tiang pertama main, kemudian Aji yang merekrut di tiang, Aji Bota. Jadi itu tetap adalah guru, maha guru di tiang yang memang betul-betul beberapa kali di media, di koran, termasuk juga di beberapa percakapan eksklusif di tiang sampaikan itu. Karena memang yang memperkenalkan di tiang dengan dunia pertunjukan bondres ini sebuah berkah, yaitu Aji Bota. Nah, beliau yang mengajak di tiang, kemudian Senger beberapa kali, dan yang paling berkesan sampai hari ini adalah di tiang diajak langsung pentas ke Surabaya di Pura Jale Sidi Amarta Juanda. Nah, pura itu adalah pura umat Hindu yang ada di Surabaya, salah satu yang ada di Surabaya, dan ketika nike Senger sudah memiliki nama, tetapi tiang diberikan kesempatan untuk mendampingi nama besar Senger. Karena ketika sangut ngeruat jagat Bali, peran Senger dan pasangannya Sangar Niko sudah luar biasa. Dan di tiang tidak apa-apa. Jadi jangan ngomong belum apa-apa. Memang tidak apa-apa ketika Nike, tapi murah, bersikeras, pokoknya bisa. Mainan Nike yang membuat di tiang sangat luar biasa. Satu, sangat tertegun. Dua, sangat hormat sampai hari ini dengan beliau. Ya kalau masalah umur barangkali beliau lebih kecil dari Titiang, tetapi kalau pengalaman, kerendahan hati dan juga sosok kesenimanan, dia tetap guru saya sampai kapanpun. Sedangkan di mata ayahnya Gusti Putuyase, Senger merupakan seniman yang dari kecil telah menunjukkan bakat seni, sehingga kerap diajak pentas dalam seni prembon. Waktu nikah dia masih punya grup di salah satu desa Keramas. Eksis 1 bulan nikah lebih dari 30 kali dan pentas. Dia ngajak anak yang Ngurah Senger berbekalkan keberanian. Belum pernah belajar, cuman dia punya tekad, dia punya anak pasti jadi. Kebetulan dia punya tapel cenik, tapel Monyer, dan yang buatkan pakaian pedidi, pangnya berpakaian topeng kan gitu, buat sendiri nih kan. Langsung tiang tempel di salah satu prembon, tiang lebang di kalangan, igal topeng bancu, astung kare, penonton kagum melihat anak-anak kecil berani menari begitu lincahnya. Itu dasar-dasarnya. Sudah sering karena dia sebagai anggota ekon dari sebuah prembon, anggota bunga istilahnya, mancingin penonton biar dia tertarik. Setiap kali prembon ke pentas diminta anak yang harus disertakan. Jadi sebelum tiang pentas kan di dunia pertunjukan topeng Monyer, memang sebelumnya sampun yang pernah juga uji coba ngikel baris tunggal. Jadi beberapa kali juga ada yang libatkan tampil di salah satu media TV lokal. Jadi untuk merangsang bakat seninya kelihatan yang tampilkan. Ketika nikah yang tidak mengejar si anak nikah target bagus, tidak. Yang yang kejar lebih awal target berani. Ya sampun yang mengejar target berani, astung kare bagus nikah akan mengikuti. Kalau bagus kita targetkan, gagal akan hasilnya gitu. Di mata istrinya Gusti Ayu Wirasatyawati, Senger merupakan figur suami yang lucu namun tegas. Ia berharap suaminya terus berkreativitas dan menginspirasi. Lucu anaknya nih kan, tegas, bisa berkarya. Nah nikah bisa menjadi panutan bagi tiang, lebih giat berkarya lagi, lebih memperluas wawasan
Dengan terus berkesenian, suami Gusti Ayu Wira Satyawati dan ayah dari Gusti Ayu Krishna Satya JP, Gusti Ayu Laksmi dan Gusti Ayu Daritri Maheswari ini berharap seni budaya Bali tetap lestari dan taksu Bali makin bersinar.